Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dari TBI 3 dengan NIM 71. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang descriptive text. First, definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describes something clearly, like a person, place, or a thing, so the reader can image it. Jadi pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu dengan jelas seperti orang, tempat, atau benda sehingga pembaca dapat membayangkannya. The second, generic structure. There are three. First, identification. In the opening paragraph, it tells the reader what the description is about. The second, description. Its part focus on a different section or area building up to form a completed description of the subject. And the third, conclusion, that summarize the whole description. Jadi dalam struktur umum itu ada tiga. Satu, identifikasi pada paragraf pembuka, teks memberitahu pembaca tentang apa deskripsi tersebut. Dua, deskripsi. Setiap bagian berfokus pada bagian atau area yang berbeda, menyusun menjadi satu deskripsi yang lengkap tentang subjek tersebut. Dan yang ketiga, kesimpulan, merangkum keseluruhan deskripsi. And the third, language filter. Using technical terms to introduce the topic and using simple present tense in sentence to present page and to make general statement of scientific and conceptual meaning. Using formal and objective language style. Using adjective, classifying each belong to is considered. Using specific participant, facts and information based on the actual situation. Using simple present tense. Using singular and plural nouns. Using pronoun. Using relative verb. In this chapter, we will learn how to describe people and things. Below are the way to describe someone or something, like name, characteristic, and action. Jadi dalam unsur kebahasaan itu bisa menggunakan istilah teknis untuk memperkenalkan topik dan menggunakan simple present tense dalam kalimat untuk menyajikan fakta serta membuat pernyataan umum yang bersifat ilmiah, dan konseptual menggunakan gaya bahasa yang formal dan objektif, menggunakan kata sifat, mengklasifikasikan, misalnya tergolong, dianggap sebagai, dan lain-lain, menggunakan persitipan khusus atau tertentu, fakta dan informasi berdasarkan situasi dan yang sebenarnya, menggunakan simple present tense, menggunakan kata benda tunggal dan jamak, menggunakan kata ganti, menggunakan kata kerja penghubung atau relative verb. Pada bab ini kita akan belajar cara mendeskripsikan orang dan benda. Berikut adalah cara untuk mendeskripsikan seorang atau sesuatu. Nama dan ciri-ciri dan tindakan atau perilaku. Dan untuk example, Monas or Monument Nasional. Identification. Untuk contoh identifikasi monumen nasional atau yang terkenal dengan sebutan Monas adalah salah satu landmark paling terkenal di Indonesia. Monumen ini terletak di tengah lapangan Merdeka
Jakarta Pusat, monumen ini dibangun untuk menghormati perjuangan dan keberanian rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Monas berdiri tegak dengan tinggi 132 meter. Bagian yang paling unik dari monumen ini adalah api yang berada di puncaknya, yang dilapisi oleh lembaran emas murni. Itulah sebabnya ia disebut api kemerdekaan. Bangunan ini terdiri dari dua bagian utama, halaman dan museum. Di bagian dasar terdapat sebuah museum besar di mana pengunjung dapat melihat diorama sejarah dan mempelajari sejarah Indonesia. Terdapat juga lift yang dapat membawa pengunjung naik di tempat pandang di bagian atas. Di sana kamu dapat melihat pemandangan kota Jakarta yang indah, terutama pada sore hari atau malam hari ketika lampu-lampu kota menyala. Area di sekitar Monas sangat luas dan hijau dengan banyak pohon. Tempat ini menjadi tempat favorit masyarakat untuk berkumpul, olahraga, atau sekedar bersantai saat liburan. Jadi, Monas bukan hanya bangunan bersejarah yang indah, tetapi juga merupakan simbol kebanggaan nasional. Tempat ini wajib dikunjungi bagi setiap orang yang datang di Jakarta. Which part is the identification? The identification part is the first paragraph function introducing the object to be discussed, name, location, general definition. The text Monument Nasional or famously known as Monas to gain independence. Jadi, bagaimana cara yang merupakan identifikasi? Bagian identifikasi ada di paragraf pertama. Fungsinya memperkenalkan objek yang akan dibahas, nama, lokasi, pengertian umum. Teksnya monumen nasional atau yang terkenal dengan sebutan Monas dalam meraih kemerdekaan. Which part is the description? The description part is the second and third paragraph. Function, explanation, detailed physical characteristic, part, quality, or the condition of the object. The text Monas stand tall will a height of 132 meter during holiday. Bagaimana yang merupakan deskripsi? Bagian deskripsi adalah ada di paragraf kedua dan ketiga. Fungsinya menjelaskan ciri-ciri fisik secara detail, bagian-bagiannya, kualitas atau keadaan objek tersebut. Teksnya, Monas berdiri tegak dengan tinggi 132 meter saat liburan. What is the student activity? Instruction, read the text correctly and answer the question. What is the topic of the text? In the second, where is Monas located? And the third, what is on the top of the monument? And the fourth, what can visitors see in the museum? And the last, why is Monas important for Indonesia people? Jadi aktivitas siswa ada instruksi baca teks dengan cermat dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apa topik dari teks tersebut? Di manakah lokasi Monas? Apa yang ada di puncak monumen tersebut? Apa yang dapat dilihat oleh pengunjung di dalam museum? Dan yang terakhir, mengapa Monas penting bagi masyarakat Indonesia? The answer A. First, the topic is Monument Nasional Monas. The second, it is located in the center of Merdeka Square, Central Jakarta. And the third, there is a flame covered with four gold leaf called Api Kemerdekaan. The fourth, visitor can see historical dioramas and learn about Indonesia history. Because it is a symbol of national pride and honor the struggle for independence. Jadi kunci jawabannya adalah 1. Topiknya adalah Monumen Nasional Monas. Yang kedua, terletak di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat.
Yang ketiga, terdapat api yang dilapisi emas murni yang disebut api kemerdekaan. Yang keempat, pengunjung dapat melihat diorama sejarah dan mempelajari sejarah Indonesia. Yang lima, karena monumen ini merupakan simbol kebanggaan nasional dan menghormati perjuangan demi kemerdekaan. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.